Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fauzan Anugrah di channel Fau Japan. Teman-teman, maaf banget ya, udah lama banget nih gak bikin video. Kemarin pas musim dingin tuh entah kenapa bawaannya tuh males banget. Ya sekarang udah mau mulai masuk musim semi, berarti sekitar 3 bulanan ya gak bikin video sama sekali. Bahkan di TikTok, di IG pun gak pernah bikin konten. Entah kenapa males aja bawaannya gitu kalau musim dingin. Sekarang udah musim semi, agak sedikit bersemangat nih keluar nyari udara anget. Ini juga lagi di taman. Dari Apato tuh sekitar 6 kiloan, tadi naik sepeda sekitar setengah jam nyampe. Wah, dan tamannya enak banget. Kita jalan-jalan dulu yuk, lihat-lihat sebentar yuk. Oke teman-teman, ini dia, kita lihat tamannya. Gimana nih hari ke-5 puasa? Masih lancar kan puasanya kan? Ini di Jepang juga sekarang udah hari ke-5. Jadi kebetulan sambil ngabuburit di sore hari, dan hari ini juga hari Sabtu dan di kerjaan libur. Kebetulan lagi libur juga jadi bisa ngabuburit. Biasanya sih yang ngabuburit di tempat kerja gitu, maksudnya sambil kerja, tahu-tahu udah jam 5 pulang, nyampe Apato tinggal makan. Ya kayak gitulah som di Jepang. Berat ya, gimana ya, sama aja sih kayak di Indonesia gitu, cuman ya yang bikin bedanya kan di Indonesia vibe-nya tuh dapat banget ya. Vibe puasanya tuh sahur, makan sahur, terus nanti ada nyari tajil gitu, ngabuburit, nanti ada tarawih berjamaah gitu ya. Di Jepang nggak kayak gitu, ditambah kan orang-orangnya juga kan nggak pada puasa kan gitu. Nah cuman sebenarnya sih karena saya kerjanya di Genba ya teman-teman, jadi sebenarnya dari perusahaan tuh ada larangan buat berpuasa gitu, karena takutnya orang Jepang kan mereka pikir kalau berpuasa itu kan kitanya jadi lemas gitu di kerjaan, terus kitanya nanti takutnya pingsan gitu di kerjaan, kan itu berbahaya. Itu yang ditakutin sama orang Jepang. Tapi kalau misalnya sekiranya kita kuat mah ya lanjut aja puasa gitu. Tapi kalau misalkan sekiranya udah nggak kuat ya jangan maksain. Kalau sekiranya teman-teman badannya gak kuat jangan dipaksain, takutnya kan nanti juga malah jadi kecelakaan kerja atau gimana gitu. Dan kalian atau teman-teman nanti bisa ganti di hari lain itu pas libur gitu, pas nggak kerja kayak gitu teman-teman. Mantap, kita duduk aja di sini ya. Boleh duduk nggak sih di sini? Kayaknya nggak boleh deh. Nyari tempat duduk aja di sana sambil moyan guys. Ini kebetulan ya minggu kemarin itu masih dingin loh pagi-pagi, dan minggu ini udah mulai hangat. Cuaca siang hari ini juga 20 derajat gitu, 20, 18, 17 lah, enak gitu. Musim kemarin tuh bukan musim ya, minggu kemarin tuh masih dingin gitu cuacanya, jadi keluar rumah tuh malas banget gitu. Ya kita duduk dulu di sini sambil ngobrol-ngobrol bentar ya. Guys, jadi kita mau ngobrol-ngobrol, mau ngasih apa ya, gambaran gitu buat teman-teman gimana sih kerja di Jepang tuh pada saat bulan puasa gitu ya. Jadi di Jepang tuh nggak ada bedanya ya, kalau maksudnya nggak berpengaruh gitu, meskipun kita lagi bulan puasa kerjanya ya seperti hari biasa gitu. Jam sekian berangkat, pulang jam sekian tepat waktu. Cuman orang Jepang tuh kadang suka bertanya-tanya nih, kalau misalkan kita nih udah lagi jam makan siang kan, lagi jam makan siang, otomatis kan biasanya pada bawa bekal atau beli ke kombini gitu. Suka nanya gitu kalau kita apa ya, mereka tuh kepo gitu, kenapa nggak makan, biasanya makan gitu. Nah itu kadang di sana kita harus bisa jelasin. Contohnya mereka kan nggak tahu ya, Muslim tuh melakukan puasa tiap setahun sekali gitu dalam waktu 1 bulan.
ditanya saya juga kenapa nggak makan, katanya lagi sakit atau apa gitu. Enggak hari ini. Dulunya sih tahun kemarin tuh, kalau waktu tahun kemarin ya, karena saya takut dimarahin sama perusahaan, saya bilang lagi diet kata saya tuh. Nanti makannya nanti agak malaman dikit gitu kata saya tuh, kayak gitu. Karena kan tahun kemarin kan saya lagi perutnya lagi ngembang-ngembangnya ya. Kayak gitu alasannya. Karena saya juga kan ngejelasin ke orang Jepang susah gitu cara ngejelasin, bahasa Jepang saya masih terbatas gitu. Ya udah saya bilang diet aja gitu. Terus ya kalau sekarang sih saya udah berani di tahun kedua tuh bilang saya sedang puasa gitu bulan ini. Udah masuk bulan Ramadan. Kalau umat muslim di bulan Ramadan kita puasa. Dia orang Jepang kaget gitu. Kagetnya emang bisa gitu gak makan seharian? Bisa kok kata saya. Jadi kita sebelum kerja tuh saya makan dulu di pagi-pagi tuh jam 5 pagi kata saya tuh, sahur lah istilahnya ya. Terus di situ ya perut saya kenyang, paling lapar dikit, cuman nggak sampai lemes kata saya tuh, lapar dikit. Terus kita juga tunjukin di kerjaan jangan kelihatan lemes gitu, karena kalau sampai kelihatan lemes ya disuruh jangan puasa. Jadi gitu kalau pas di kerjaan, jadi kelihatan. Terus orang Jepang juga pas kita kerjanya semangat, oh ya daijobu katanya, nggak apa-apa gitu kalau lihat kita kerjanya semangat mah ya, jadi nggak dilarang berpuasa juga gitu. Cuman kita jadi mengukur diri sendiri teman-teman. Kalau misalkan saya juga pernah pas tahun kemarin puasa tuh, pernah satu hari saya keadaannya maksain puasa, keadaan badan lagi nggak bagus gitu, lagi nggak fit gitu, maksain puasa. Ternyata lemes guys, saya hampir mau pingsan gitu istilahnya ya, sampai mau pingsan. Tapi saya udah sedia obat tuh, takutnya nih kenapa di kerjaan, saya minum obat gitu. Ya akhirnya batal lah satu hari guys, bulan kemarin tuh. Terus hari berikutnya nggak kerja gitu ya, sakit istilahnya, sakit. Cuman pas waktu sakit karena nggak di kerja saya maksain puasa gitu. Tapi alhamdulillah kalau dibiasakan berpuasa sambil kerja, insya Allah kuat teman-teman juga kayak gitu guys. Nah itu biasanya sih karena waktu gini ya, kenapa saya takut tuh ya perusahaan tahu saya puasa. Dulu pernah ditanya gini waktu wawancara sama perusahaan, karena mereka sih perusahaan tahu kalau orang Indonesia tuh banyak yang puasa ya. Nanya kayak gini, kalau misalnya kamu nanti di Jepang katanya, terus pada bulan Ramadan apakah kamu akan berpuasa atau tidak, gitu pertanyaannya. Terus saya jawab apa? Saya bilang saya akan saya akan menggantinya di hari lain kata saya tuh gitu. Kalau saya tidak mampu saya akan menggantinya di hari lain, dan juga kalau misalkan kondisi saya tidak memadai saya tidak akan puasa kayak gitu. Saya udah bilang gitu dari awal, dan mereka ya memaklumi gitu, karena kan memang bisa diganti ya di hari libur atau di hari lain kayak gitu guys. Dia kalau menurut hemat saya, kalau misalkan kalian kuat, kalian puasa sebisa mungkin, puasa, niatkan puasa gitu. Cuman kalau misalkan pada hari itu kondisinya tidak kuat, ya tidak apa-apa berbuka gitu, karena memang budaya di sini, budaya kerjanya tuh beda ya guys ya. Apalagi saya kerja di Genbak tuh berat gitu. Cuman alhamdulillahnya selama 1 minggu pertama ini kerjaannya nggak terlalu berat gitu di kerjaan, jadi masih bisa kuat untuk berpuasa kayak gitu guys. Terus puasa di Jepang tuh bedanya ya, nggak kayak waktunya tuh nggak flat kayak kita waktu di Indonesia gitu. Indonesia kan sekitar 13 jam puasa ya, 13 jam itu misalkan jam setengah 5 udah subuh, terus nanti jam 6 maghrib gitu. Kalau di Jepang tuh tergantung musim guys. Karena sekarang musim semi, jadi waktunya tuh mirip sama kayak di Indonesia gitu. Subuh tuh jam 5 kurang 10. Terus saya buka jam 6 lewat 10 gitu buka. Jadi ya mirip sama. Cuman kalau misalkan pas puasanya tuh di musim panas guys, itu waktunya tuh panjang banget siangnya, bisa sampai 16 atau 17 jam lah gitu. Karena sahur tuh kita harus sahur sebelum jam 3.15, jam 3 setengah 4 tuh udah azan, setengah 4 tuh kadang jam 3 udah azan. Terus maghribnya itu jam setengah 8, atau kadang pernah jam 8 malam maghribnya. Jadi kalau misalkan saum pas musim panas tuh wah berat banget. Cuman alhamdulillah kan
makin tahun kesini makin apa ya, makin cepet ya puasa ya. Terus apalagi kalau misalkan tahun depan atau tahun berikutnya mungkin puasa pas musim dingin. Pas musim dingin tuh enak banget. Azan tuh bisa setengah 6, azan subuh. Terus buka maghrib tuh bisa jam 5 sore. Enaknya gitu kalau pas musim dingin. Terus nggak haus juga. Ya gitu guys. Jadi kalau puasa di Jepang, buat teman-teman yang mau ke Jepang, ya ini gambaran lah buat teman-teman kalau misalkan nanti berpuasa di Jepang guys. Oke teman-teman, segitu aja sharingnya kali ini. Kapan-kapan nanti kita sharing lagi. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, tanyain aja di komen. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Kalau misalkan video ini ternyata kurang, coba teman-teman boleh saya minta saran dan kritiknya juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.